Semangat pagi. Sebelum saya akan bacakan bacaan renungan pagi kita hari ini, saya ingin berbagi satu hal yang saya syukuri. Beberapa hari yang lalu, suami saya menyampaikan bahwa dia ingin sekali makan kue nastar. Lalu saya berpikir di mana ya bisa beli kue nastar yang cocok? Tidak lama dari keinginan yang baru saja disampaikan oleh suami saya, masuk WA dari Mami. Disebutkan seperti ini, Nas, ini ada Tupperware ukuran sekitar 1 kilo, isinya kue nastar. Mami akan kirimkan malam ini ke sana. Wah, saya ketika baca itu bersyukur sekali bagaimana Tuhan cepat sekali menjawab doa saya. Ada kalanya Tuhan memberikan jawaban cepat, namun ada kalanya juga saya harus bersabar menanti jawaban doa. Tentunya, seperti kita yang merantau, mungkin ada yang sama seperti saya, jauh dari rumah membuat kita ingin sekali menikmati masakan rumah. Puji Tuhan, saya bersyukur saya akan menikmati kue nastar buatan rumah dari Mami dan Papi. Ini ucapan syukur saya, bagaimana dengan Anda? Minimal ada satu hal yang kita syukuri sepanjang minggu ini dari berkat-berkat Tuhan. Baiklah, judul renungan pagi kita hari ini 3 Januari ialah Bila mana Kristus sudah nyata kelak, kita pun menjadi sama seperti Dia. Dengan ayat inti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Penjelasannya, kita tidak boleh berdiam diri dengan pengharapan bahwa perubahan perangai akan datang kepada kita oleh suatu pekerjaan ajaib. Ketika Yesus kelak tampak di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Tidak. Hai saudara-saudaraku yang muda, kita harus menghadapi meja pengadilan, dan kesempatan diberikan kepada kita di dalam hidup ini supaya kita boleh membentuk perangai untuk hidup yang kekal di kemudian hari. Jangan seorang pun menyangka bahwa kekikiran, penghormatan diri, dan pemanjaan diri cocok dengan Roh Kristus. Pada tiap-tiap pria dan wanita yang sungguh-sungguh bertobat, ada tanggung jawab yang tidak dapat kita taksir dengan tepat. Adat istiadat dan cara-cara dunia sekali-kali tidak boleh dituruti oleh putra dan putri Raja Surga. Dalam memisahkan diri dari dunia, kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran pada segala pihak. Tetapi disinilah penghiburan bagi kita. Dituliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita harus menunjukkan oleh perkataan dan perbuatan kita bahwa kita insaf akan tanggung jawab besar yang diletakkan atas kita. Terang kita harus bersinar begitu jelas sehingga orang-orang lain dapat melihat bahwa kita memuliakan Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita berhubungan dengan surga dan sewaris dengan Kristus. Memperoleh persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus berarti dipermuliakan dan ditinggikan, serta ikut ambil bagian dalam sukacita yang tiada terkatakan dan megah. Makanan, pakaian, kedudukan, dan kekayaan mungkin ada nilainya, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah tiada ternilai harganya. Maka, meskipun
belum nyata apa keadaan kita kelak, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Aplikasinya, jika kita ingin sama seperti Yesus, kita harus memiliki selera yang sama dengan Yesus. Contohnya, ketika saya harus menyampaikan kata-kata, saya harus berpikir, apakah kata-kata saya ini seleranya Yesus atau bukan? Contohnya, kata-kata yang kurang sopan ataupun kata-kata yang kasar, apakah itu adalah selera Yesus? Tentu tidak. Itu artinya, saya harus membentuk perangai saya harus membentuk kebiasaan saya, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut dan kata-kata yang menguatkan seseorang. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Sebagai penutup, seperti biasa, saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda. Anda dapat menyampaikan permohonan-permohonan doa dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya dalam jam-jam doa khusus. Sampai bertemu lagi esok hari. Tuhan memberkati.